Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Tsunami dengan NIM E1E1224147. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video penjelasan pada materi perkuliahan di mana itu mata kuliah komputer fisik. Langsung saja pada materinya ya. Untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja. Nah, di sini materinya yaitu bab 3 Processing Image with OpenCV. Nah, di sini processing image ini dia bisa disebut dengan proses gambar dengan OpenCV. Nah, di sini kita akan membahas topik-topik yang berbagai macam. Di sini ada 5. Yang pertama itu mengonversi gambar antara model warna yang berbeda. Nah, untuk kedua kita akan memahami pentingnya frekuensi dan transformasi Fourier dalam pemrosesan gambar. Nah, yang ketiga kita akan menerapkan filter lolos tinggi HPF atau kita akan menerapkan filter loss tinggi HPF, filter loss rendah, low pass filter, high pass filter HPF, low pass filter LPFS, dan filter deteksi tepi dan filter konvolusi khusus. Nah, yang keempat, deteksi dan menganalisis kontur, garis, lingkaran, dan bentuk geometrik lainnya. Kemudian yang terakhir, menulis kelas dan fungsi yang merangkum implementasi filter. Nah, di sini ada selanjutnya converting image between different color model. Nah, di mana yaitu mengonversi gambar antara model warna yang berbeda. Nah, di sini OpenCV dia akan mengimplementasikan ratusan rumus yang terkait dengan konversi model warna. Nah, di konversi model warna ini umumnya digunakan oleh perangkat masukan seperti kamera, sementara model lainnya umumnya digunakan untuk menggunakan perangkat lainnya seperti televisi, layar komputer, dan printer. Nah, di sini ketika menerapkan teknik fisik komputer atau komputer fisik pada gambar antara masukan dan keluaran, kita akan menggunakan 3 jenis model warna, yaitu skala abu-abu, biru, hijau, merah, dan rona saturasi nilai value, di mana di sini ada hue saturation value itu HSV. Nah, kita akan membahas lebih singkat. Di sini yang pertama dapat kita lihat di sini grayscale atau skala abu-abu adalah model yang mereduksi informasi warna dengan menerjemahkan ke tingkat keabuan dan tingkat kecerahan. Model ini dia sangat berguna untuk memproses citra dari memproses citra tingkat menengah dan masalah di mana informasi kecerahan sudah cukup, seperti deteksi wajah. Biasanya dia setiap piksel dalam citra skala abu-abu direpresentasikan oleh satu nilai 8 bit.
berkisaran dari 0 hingga 255 untuk putih. Nah, yang kedua, BGR atau yang sering disebut yaitu blue, green, red. Nah, adalah model warna biru, hijau, merah, di mana setiap piksel memiliki 3 nilai yang mewakili komponen atau kanal biru, hijau, dan merah dari warna piksel tersebut. Nah, untuk pengembangan web, siapapun yang bekerja dengan grafis komputer akan familiar dengan definisi warna yang serupa, hanya urutan kanalnya terbalik, merah, hijau, biru. Biasanya setiap piksel dalam gambar BGR direpresentasikan oleh tiga nilai 8 bit seperti 00 untuk hitam, 255,0,0. Itu 00 tadi untuk hitam, kemudian 255,0,0 untuk biru, kemudian 0,255,0 itu untuk hijau. Nah, untuk 0,0,255 itu untuk warna merah, dan 255,255,255 itu untuk putih. Nah, untuk yang terakhir, model HSV itu menggunakan 3 kanal yang berbeda. Hue adalah warna saturasi, adalah intensitasnya, dan value mewakili kecerahannya. Nah, secara default di sini OpenCV menggunakan model BGR dengan 8 bit per saluran, mewakili gambaran apapun yang dimuat dari berkas atau diambil dari kamera. Nah, sekarang setelah kita mendefinisikan model warna, yang akan kita gunakan, kita akan pertimbangkan bagaimana model default mungkin berbeda pada pemahaman intuitif kita tentang warna. Nah, next. Di sini cahaya, light is not paint lah. Cahaya bukanlah cat. Nah, bagi pendatang baru di ruangan warna BGR ini mungkin tampak ada yang tidak beres. Misalnya, triplet 0,255,255 tanpa biru hijau penuh dan merah penuh. Namun bahkan tidak model warna yang digunakan adalah komputasi disebut model adaptif dan yang berhubungan dengan cahaya. Cahaya berperilaku berbeda dari cat yang mengikuti model warna subtraksi. Nah, dan karena perangkat lunak berjalan di komputer dan medianya adalah monitor yang memancarkan cahaya. Nah, model warna referensinya adalah model adaptif. Nah, di sini sebagian besar pemrosesan menjelajahi transformasi Fourier. Nah, di sini kita akan melibatkan transformasi Fourier dalam beberapa hal. Nah, di sini ada Joseph Fourier adalah seorang matematikawan Prancis abad ke-18 yang menemukan dan mempopulerkan bahwa konsep matematika, ia mempelajari fisika panas dan matematika segala sesuatu yang tidak dipresentasikan oleh fungsi bentuk gelombang. Nah,
Secara khusus, ia mengamati bahwa semua bentuk gelombang hanya berjumlah sinusoidal sederhana yang frekuensinya berbeda. Dengan kata lain, bentuk gelombang dapat diamati di sekitar Anda merupakan penjumlahan dari bentuk gelombang lainnya. Konsep ini sangat berguna saat memanipulasi gambar karena memungkinkan kita akan mengidentifikasi area dalam gambar dinamakan di mana sinyal seperti nilai piksel gambar itu banyak berubah, dan juga era di mana perubahan tidak terlalu dramatis. Nah, di sini OpenCV akan mengimplementasikan sejumlah algoritma yang memungkinkan kita akan memproses gambar dan memahami data di dalamnya. Nah, dan algoritma ini juga kita akan mengimplementasikannya di nanti untuk mempermudah pekerjaan kita. Ini memiliki paket transformasi Fourier transform FFT. Nah, yang berisi model FFT2, model ini memungkinkan kita untuk menghitung transformasi Fourier sekitar DFT dan gambar tersebut. Nah, next. Di sini ada HPFS dan LPFS. Nah, di sini saya jelaskan HPF adalah filter yang memeriksa wilayah gambar yang meningkatkan intensitas piksel tertentu berdasarkan perbedaan intensitas piksel di sekitarnya. Nah, kita ambil contoh di sini kernel berikut. Nah, di sini kernel adalah sekumpulan bobot yang diterapkan pada suatu wilayah dalam sumber citra yang kita gunakan untuk menghasilkan satu piksel dan citra tujuan. Misalnya, jika kita jika kita memanggil fungsi OpenCV dengan parameter untuk menentukan pertimbangan saat menghasilkan 7, ini menyeratkan bahwa 49 atau 7 kali 7 piksel sumber dipertimbangkan saat menghasilkan setiap piksel tujuan. Nah, kita akan dapat membayangkan kernel sebagai sepotong kaca buram yang bergerak di atas citra sumber dan membiarkan campuran cahaya sumber yang tersebar melewatinya. Nah, kernel sebelumnya memberi kita perbedaan intensitas rata-rata antara piksel pusat dan semua tetangga horizontalnya yang terdekat. Jika sebuah piksel menonjol dari piksel-piksel lainnya di sekitarnya, nilai yang akan dihasilkan akan tinggi. Jenis kernel ini akan mempresentasikan apa yang disebut filter penguat tinggi, high pass filter, yang merupakan jenis HPF yang sangat efektif dalam deteksi tepi. Nah, kemudian next. Nah, perhatikan bahwa nilai-nilai dalam kernel deteksi tepi umumnya berjumlah 0. Nah, kita akan membahas di bagian kernel custom menjadi berbelit-belit dalam bab ini. Nah, di sini kita akan contoh penerapan HPF pada gambar. Nah, ini untuk hasilnya. Kita menggunakan akan mengimpor gambar ini
di sini dapat codingan sebelumnya. Nah, di sini kita akan mendefinisikan kernel 3x3 dan kernel 5x5, lalu memuat gambar dalam skala abu-abu. Nah, di sini dalam skala abu-abu. Setelah itu kita akan mengonvolusi gambar dengan masing-masing kernel. Nah, ada beberapa fungsi pustaka yang tersedia untuk tujuan tersebut. Nanti menyediakan fungsi convolve, namun fungsi ini hanya menerima array satu dimensi. Meskipun konvolusi array ini multidimensi, dapat dicapai dengan NumPy. Nah, proses akan sedikit rumit. Modul SCP menyediakan fungsi convolvent lain yang mendukung array multidimensi terakhir. OpenCV menyediakan fungsi filter 2 dimensi untuk konvolusi array 2 dimensi. Nah, dan fungsi shape filter. Di sini fungsi shape filter 2 dimensi untuk kasus khusus kernel 2 dimensi yang dapat didekomposisi menjadi 2 kernel 1 dimensi. Contoh kodenya sebelum mengilustrasikan fungsi gimmick convolve, kami akan menggunakan shape filter 2 dimensi lebih lanjut. Ini sebagai input kami mulai dengan foto berikut. Nah, kita akan mulai dengan foto berikutnya. Kemudian next. Nah, sekarang berikut tangkapan layar dari outputnya. Nah, di sini dapat dijelaskan akan melihat bahwa HP kita dapat melihat kita dapat melihat HP diferensial seperti yang ditunjukkan pada foto kanan bawah. Dia akan menghasilkan hasil pencarian tepi terbaik. Nah, karena metode diferensial ini melibatkan filter lolos rendah, nah kita akan uraikan jenis filter tersebut. Nah, jika HPF meningkatkan intensitas piksel, meningkatkan perbedaannya dengan piksel di sekitarnya, LPF akan menghaluskan piksel tersebut jika perbedaannya dengan piksel di sekitarnya lebih rendah dari ambang batas tertentu. Ini digunakan dalam denoising dan pengaburan. Misalnya salah satu filter pengaburan dan penghalusan yang paling populer adalah Gaussian blur, adalah filter lolos rendah yang melemahkan intensitas sinyal frekuensi tinggi. Nah, hasil Gaussian blur ditunjukkan pada foto kiri bawah. Next.
Sekarang setelah kita mencoba filter ini adalah contoh dasar, kita akan mempertimbangkan menginteraksikan ke dalam aplikasi yang biasa dan interaktif. Kemudian di sini membuat modul. Nah, di sini seperti halnya kelas Capture Manager dan Video Manager, fitur ini kita harus dapat digunakan kembali di luar camp ini. Oleh karena itu, kita harus memisahkan filter ke dalam modul atau berkas Python-nya sendiri. Ya. Nah, di sini kita akan pernyataan import berikut. Kita akan membuat berkas bernama filters dan directory yang sama dengan camp of Python. Kemudian deteksi TPI. Nah, untuk deteksi TPI memainkan peran penting yang dapat dalam melihat manusia dan komputer. Kita sebagai manusia dapat dengan mudah mengenali berbagai jenis objek dan posenya hanya dengan melihat siluet cahaya, latar, atau sketsa pasar. Bahkan ketika seni menekankan TPI dan pose, seringkali terkesan menyampaikan gagasan tentang sebuah artipe seperti The Tinker karya Rodin atau Superman karya Shuster. Perangkat lunak juga dapat bernalar tentang tepi, pose, dan arketip. Nah, kita akan membahas jenis penalaran ini di bab-bab selanjutnya. Kemudian di sini dia OpenCV menyediakan banyak filter pencarian tepi, termasuk Laplacian, Sobel, dan Sharp. OpenCV juga di sini akan juga menyediakan berbagai filter pemburaman, termasuk blur, rata-rata sederhana, median blur, Gaussian blur, dan argumen untuk filter pencarian tepi dan pemburaman bervariasi, tetapi selalu menyertakan size, bilangan bulat ganjil yang mewakili lebar dan tinggi dalam piksel. Ini setelah kan di sini untuk pemburaman kita akan menggunakan median blur yang efektif dalam menghilangkan noise video digital, terutama pada gambar berwarna. Untuk pencarian tepi, kita menggunakan Laplacian yang menghasilkan garis tepi yang tebal, terutama pada gambar skala abu-abu. Setelah menerapkan median blur, tetapi sebelumnya menerapkan Laplacian, kita harus mengonversi gambar dari PGR ke skala abu-abu. Nah, setelah mendapatkan hasil Laplacian, kita dapat membalikannya untuk mendapatkan tepi hitam pada latar belakang putih. Nah, kemudian kita akan dapat menormalkannya sehingga nilainya berkisaran antara 0 hingga 1 dan
mengalihkan dengan gambar sumber untuk menggelapkan tepinya. Nah, kita akan terapkan pendekatan ini di filter spy. Nah, di sini kita akan mengizinkan ukuran kernel untuk ditetapkan sebagai argumen pada stroke edge. Nah, di sini custom kernel getting controls kernel khusus. Nah, di sini banyak filter standar di OpenCV menggunakan kernel. Nah, perlu diingat bahwa kernel di sini kernel Di sini kernel adalah sekumpulan bobot yang menentukan bagaimana setiap pixel keluaran dihitung dari lingkungan pixel masukan. Nah, istilah lain untuk kernel adalah matrix convolution. Nah, matriks ini menggabungkan atau mengkonvolusi pixel-pixel dalam suatu wilayah. Nah, demikian pula filter ini berbasis kernel dapat disebut filter convolution. Di OpenCV dia menyediakan fungsi filter 2D function yang sangat serbaguna dan menerapkan kernel atau matrix convolution yang apapun kita tentukan. Nah, untuk memahami cara menggunakan fungsi ini, kita akan pelajari format matrix convolution. Nah, matrix convolusi adalah array 2 dimensi dengan jumlah baris dan kolom ganjil. Nah, elemen pusat berkorespondensi dengan pixel yang diinginkan, sementara elemen lainnya berkorespondensi dengan tetangga pixel tersebut. Nah, setiap elemen berisi nilai integer dan floating point yang merupakan bobot yang diterapkan pada nilai pixel input. Nah, di sini ada contoh kernel Ampere. Nah, di sini pixel yang diinginkan memiliki bobot 9. Dan pixel tetangga terdekatnya masing-masing memiliki bobot -1. Nah, untuk pixel yang diinginkan, warna keluaran akan menjadi 9 kali warna masukannya. Nah, dikurangi warna masukan dari ke-8 pixel yang berdekatan. Nah, jika pixel yang diinginkan sudah sedikit, perbedaan dari pixel tetangganya, perbedaannya akan semakin kuat. Nah, efeknya adalah gambar terlihat lebih tajam seiring dengan peningkatan kontras antar pixel tetangganya. Nah, di sini melanjutkan contoh kita dapat akan menerapkan matriks konvolusi ini ke gambar sumber dan tujuan masing-masing sebagai berikut. Nah, di sini argumen kedua menentukan kedalaman per kanal gambar tujuan, misalnya CV2 dan CV2.
untuk 8 bit per kanal. Nah, nilai efektif seperti yang digunakan di sini berarti gambar tujuan memiliki kedalaman yang sama dengan gambar sumber. Nah, untuk gambar berwarna, perhatikan bahwa filter 2 dimensi dan menerapkan kanal secara merata ke setiap kanal. Nah, untuk menggunakan kernel yang berbeda, pada kernel yang berbeda kita juga perlu menggunakan fungsi split and merge. Nah, berdasarkan contoh sederhana ini, kita akan tambahkan 2 kelas filter pi. Satu kelas convolution filter akan mempresentasikan filter konvolusi secara umum. Subkelas sharpen filter akan mempresentasikan filter penajaman secara spesifikas. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan kedua kelas baru ini. Nah, ini ya, dapat diimplementasikan. Dapat kita perhatikan bahwa bobotnya di sini berjumlah 1. Hal ini seharusnya berlaku setiap kali kita ingin membiarkan kecerahan keseluruhan gambar tidak berubah. Nah, jika kita sedikit memodifikasi kernel penajaman sehingga bobotnya berjumlah 0. Nah, kita akan memiliki kernel deteksi tepi yang mengubah tepi menjadi putih dan non-tepi menjadi hitam. Sebagai contoh, kita akan menambahkan filter deteksi tepi berikut di filter.py. Nah, ini setelah ditambahkan, selanjutnya kita akan buat filter blur. Umumnya untuk efek blur, bobotnya harus berjumlah 1 dan harus positif di seluruh lingkungan. Nah, misalnya kita dapat mengambil rata-rata sederhana dari lingkungan tersebut sebagai berikut. Nah, ini ya, sebagai berikut. Nah, filter penajaman deteksi tepi dan blur kita menggunakan kernel yang sangat simetris. Namun, terkadang kernel yang simetris yang lebih rendah menghasilkan efek yang menarik. Kita akan mempertimbangkan kernel kabur di satu sisi dengan bobot positif dan menajam di sisi lainnya dengan bobot negatif. Ini akan menghasilkan efek bergelombang atau timbul. Berikut mengimplementasikan yang dapat ditambahkan. Nah, ini mungkin pengimplementasiannya di rangkaian filter konvolusi ini khususnya sangat mendasar. Nah, memang rangkaian ini lebih mendasar daripada rangkaian filter OpenCV yang sudah jadi. Namun, dengan sedikit eksperimen, Anda harusnya dapat menulis kernel Anda sendiri yang menghasilkan tampilan yang unik. Sini memodifikasi aplikasi. Di sini setelah kita memiliki fungsi dan kelas tingkat tinggi, untuk perbedaan filter, mudah untuk menerapkan keyframe
yang diambil KMO dan ditambahkan baris yang dicetak tebal dengan kutipan pertama, kita perlu menambahkan modul filter ke daftar import kita. Nah, mungkin ini. Nah, di sini sekarang kita akan perlu menganalisis objek filter apapun yang akan kita gunakan. Contohnya dapat dilihat pada init method. Terakhir, kita perlu memodifikasi metode run agar dapat menerapkan filter pilihan kita. Lihatlah contoh berikut. Nah, kemudian di sini kita menerapkan dua efek, menggores tepi dan meniru warna film foto, merek Kodak Potra. Anda bebas memodifikasi kode yang menerapkan filter apapun yang Anda suka. Nah, di sini untuk detailnya tentang cara menerapkan efek emulasi film Potra, kita akan lampirkan KM membengkokkan ruang warna dan filter kurva. Nah, di sini ini hasil tangkap layar dari KMO yang dengan tepi bergaris dan warna mirip Potra. Nah, di sini sekarang setelah kita mengambil contoh beberapa efek visual yang dapat kita capai adalah filter sederhana, kita akan mempertimbangkan bagaimana kita dapat menggunakan fungsi sederhana lainnya untuk tujuan analisis khususnya untuk mendeteksi tepi dan bentuk. Nah, di sini deteksi with Kenny. Nah, di sini deteksi tapi dengan Kenny. Nah, OpenCV ini menawarkan fungsi praktis yang disebut Kenny berdasarkan nama penemuan algoritma tersebut, John F. Kenny, yang sangat populer bukan hanya karena efektivitasnya, tetapi juga karena kesederhanaan implementasi dan dalam program OpenCV, karena hanya serupa satu baris. Nah, ini kodenya. Ini hasil identifikasi yang sangat jelas. Nah, ini ada algoritma deteksi tepi Kenny yang memang rumit, tapi juga cukup menarik. Nah, prosesnya terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, hilangkan noise pada gambar dengan filter Gaussian filter. Nah, yang kedua, hitung gradiennya. Kemudian ketiga, terapkan non-maximum suppression atau NMS ya, menekankan non-maksimum pada tepi. Pada dasarnya ini berarti algoritma memiliki tepi terbaik dari serangkaian tepi yang tumpang tindih. Nah, kita akan membahas konsep NMS secara detail di bab berikutnya. Untuk membangun detektor objek custom. Kemudian keempat, menerapkan ambang batas ganda pada semua tepi yang terdeteksi untuk menghilangkan positif palsu, false positif. Nah, yang terakhir, kelima, yaitu
analisis semua sisi dan hubungannya satu sama lain untuk mempertahankan sisi yang nyata dan membuang sisi yang lemah. Kemudian kemudian contour detection. Oh ya, tadi sebelumnya setelah menemukan tepi Kenny tadi, kita dapat melakukan analisis lebih lanjut terhadap tepi tersebut untuk menentukan apakah tepi tersebut cocok dengan bentuk umum seperti garis dan lingkaran. Transformasi Hawk adalah salah satu algoritma yang menggunakan tepi Kenny yang cara ini. Kita akan mengeksperimenkan dengan nanti di bab ini di bagian mendeteksi garis dan lingkaran atau bentuk lainnya. Nah, next, contour detection atau deteksi kontur. Nah, tugas vital dalam fisik komputer adalah deteksi kontur. Kita ingin mendeteksi kontur dan garis luar subjek yang terdapat dalam bingkai gambar atau video. Nah, tidak hanya sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai langkah menuju operasi lainnya. Operasi-operasi ini meliputi komputasi poligon pembatas, aproksimal bentuk, dan umumnya menghitung wilayah-wilayah minat ROI, Region of Interest. Nah, ROI ini sangat menyederhanakan interaksi dengan data gambar karena wilayahnya persegi panjang, dinampi, mudah diidentifikasi dengan irisan array. Kita akan sering menggunakan deteksi kontur dan ROI saat kita mengeksplorasi konsep deteksi objek, termasuk deteksi wajah atau pelacakan objek. Nah, di sini kita akan kenali API untuk sebuah API dengan sebuah contoh. Nah, ini pertama kita akan membuat gambar hitam kosong berukuran 200 kali 200 pixel. Kemudian kita akan tempatkan kotak putih di tengah yang memanfaatkan kemampuan array untuk melihat menetapkan nilai pada irisan. Di sini kotak pembatas persegi building box minimum L persegi panjang dengan luas minimum dan lingkaran penutup minuman. Nah, di sini akan menentukan kontur persegi adalah tugas yang mudah, bentuk yang tidak beraturan miring dan berputar memaksimalkan potensi fungsi CV2, fin kontur OpenCV. Nah, dapat kita lihat gambar berikut. Nah, dalam aplikasi di dunia nyata, kita akan sangat tertarik untuk menentukan kotak pembatas subjek, persegi panjang yang melingkupinya, dan lingkaran yang melingkupinya. Fungsi ini bersama dengan serupa dengan utilitas OpenCV lainnya. Nah, di sini kode berikut membaca gambar yang dari sebuah berkas yang mengubahnya menjadi skala abu-abu, menerapkan ambang batas pada skala abu-abu tersebut dan menentukan kontur pada gambar yang telah diambang batas berikut. Nah, kemudian sekarang setiap kontur kita dapat menemukan dan menggambar kontak pembatas. Nah, persegi panjang membatas minimum atau lingkaran pembatas minimum seperti yang ditunjukkan pada kode berikut ini. Nah, kemudian selanjutnya
di sini terakhir kita akan dapat menggunakan kode ini untuk menggambarkan kontur dan menampilkan gambar di jendela hingga menggunakan menekan tombol. Sini dapat kita lihat kita akan menerapkan kode sebelumnya ke gambar asli. Hasil akhir terlihat seperti ini. Nah, di sini selanjutnya kontur cembung dan algoritma Douglas-Fokker. Di sini ada fasilitas pertama yang ditawarkan oleh OpenCV untuk menghitung perkiraan poligon pembatas suatu bentuk adalah fungsi ini menggunakan 3 parameter. Yang pertama, sebuah kontur. Yang kedua, nilai epsilon yang mewakili perbedaan maksimum antara kontur asli dan poligon perkiraan. Semakin rendah nilainya, semakin dekat nilai perkiraan tersebut dengan kontur aslinya. Nah, yang ketiga atau terakhir itu bendera boolean. Jika bernilai benar, berarti poligon tersebut tertutup. Kemudian kita bisa gabungkan kontur asli dengan kontur poligon aproksimasi dengan converse whole menjadi satu gambar untuk mengamati perbedaan di antara keduanya. Untuk menyederhanakan, kita akan menggambarkan kontur di atas latar belakang hitam sehingga subjek aslinya tidak terlihat. Nah, seperti yang dapat kita lihat di lambang cembung mengelilingi seluruh objek dan poligon perkiraan merupakan bentuk poligon paling dalam, dan di antara keduanya terdapat kontur asli dan sebagian besarnya terdiri dari busur. Kemudian di sini mendeteksi garis, lingkaran, dan bentuk lainnya. Yang pertama, deteksi garis. Nah, pertama-tama kita akan mendeteksi beberapa garis. Kita dapat melakukan dengan fungsi Hoglines atau fungsi Hoglines. Fungsi ini menggunakan transformasi Hog standar, sementara fungsi Hoglines P dia menggunakan transformasi Hog probabilistik karena terdapat huruf P pada namanya. Kemudian di versi probabilistik disebut demikian karena hanya menganalisis sebagai titik pada gambar dan perkiraan probabilitas bahwa semua titik tersebut berada pada garis yang sama, dan implementasi ini merupakan versi optimal dan transformasi Hog standar. Komputasi lebih sedikit dan eksekusinya lebih cepat. Nah, Hoglines P ini diimplementasikan sehingga mengembalikan 2 titik akhir dan setiap segmen garis yang terdeteksi, sedangkan Hoglines diimplementasikan titik terakhir di setiap segmen akhir yang terdeteksi, sedangkan Hoglines diimplementasikan sehingga mengembalikan representasi setiap garis sebagai satu titik dan satu sudut tanpa informasi tentang titik akhir.
Nah, kemudian deteksi untuk parameter Hawk-Lens P ini ada sebagai berikut. Yang pertama, gambar. Yang kedua, resolusi atau ukuran langkah yang digunakan saat mencari garis. Nah, yang ketiga, ambang batas. Yang memiliki ambang batas di bawah mana suatu garis akan dibuang. Nah, kemudian yang terakhir, dia lead lag dan next lead line gap yang telah kami sebut sebelumnya. Kemudian deteksi lingkaran. Di OpenCV juga kan memiliki fungsi untuk mendeteksi lingkaran yang disebut Hawk Circles. Nah, fungsi ini bekerja dengan cara yang sangat mirip dengan Hawk-Lens. Tetapi jika min lag dan max line gap, dia merupakan parameter yang digunakan untuk menghapus dan mempertahankan garis. Hawk Circle ini memiliki jarak minimum antara pusat lingkaran serta nilai minimum dan maksimum set radius lingkaran. Berikut contoh implementasinya. Nah, di sini dapat kita lihat adalah representasi visual dari hasilnya. Nah, untuk deteksi bentuk lainnya, implementasi transformasi Hawk pada OpenCV terbatas pada deteksi lingkaran, pada deteksi garis dan lingkaran. Namun, kita sudah secara implisit mengeksplorasi deteksi bentuk secara umum ketika membahas aproksi DP. Fungsi ini memungkinkan aproksimasi poligon. Jadi, jika gambar Anda mengandung poligon tersebut akan mendeteksi secara akurat melalui penggunaan gabungan CV2 fin contours dan CV2 approx poly DP. Nah, di sini ada summary atau ringkasan pada titik ini. Anda harusnya telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang model warna, transformasi dan beberapa jenis filter yang telah disediakan oleh OpenCV untuk memproses gambar. Kita juga harus mahir mendeteksi garis, lingkaran, dan bentuknya secara umum. Selain itu, kita mampu menentukan kontur dan memanfaatkan informasi yang diberikan tentang subjek yang terdapat dalam sebuah gambar. Nah, konsep ini melengkapi topik-topik di bab berikutnya, yaitu segmentasi gambar berdasarkan kedalaman dan estimasi jarak subjek dan dalam gambar. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.